Jazakumullah khair. Kemudian yang terakhir kita langsung mendengarkan nasihat dan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Da'ilullah wa Mujahid Fisabilillah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا رب. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib kita, para ulama kita, para tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwah, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umarok kita, para pemimpin kita, aparatur pemerintah kita, sipil TNI maupun Polri-nya, dan juga kita doakan semoga mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, dan selalu dalam lindungan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan pada keluarga besar Pondok Pesantren Ma'had Jamaluddin
yang dibangun dan didirikan oleh akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Sayyid Ahmad Fitriawan Jamaluddin, yang dibina oleh para habaib, para asatid, masuk di dalamnya guru kita yang tercinta Habib Umar Bahir Hafidhahullah Ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan keluarga besar daripada pondok pesantren Jamaluddin senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren ini dijadikan oleh Allah sebagai ma'adan shalihan, ma'adan tayyiban, ma'adan ma'muran, ma'adan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Mau kita demi mau kita sudah sama kita dengar. Santapan rohani berupa pembacaan Al-Quran, zikir, wirid, sholawat, dan maulid sudah sama kita laksanakan sejak tadi. Semoga semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, penyakit kita disembuhkan, dan segala hajat kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama dengar bagaimana guru kita Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, begitu juga Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa telah mendorong, menyerukan, mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya dengar bagaimana Habib Salim bin Umar Al-Hamid membawakan satu ayat yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyerukan hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kaffah, yaitu masuk secara sempurna, secara keseluruhan, secara utuh, tidak separuh-separuh. Sudah ada pengertian masuk ke dalam Islam secara utuh, artinya kita siap memberikan totalitas kepatuhan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, jangan kita kerjakan. Apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, ayo sama-sama kita tegakkan segala. Apa yang Allah dan Rasul-Nya nyatakan haram, terimalah itu sebagai suatu keharaman. Dan apa yang Allah dan Rasul-Nya nyatakan halal, maka ambillah itu sebagai suatu kehalalan. Dan apa yang Allah dan Rasul-Nya menyatakan wajib, jangan sekali-kali kita tinggalkan kewajiban. Dan masuk ke dalam Islam secara utuh. Jangan menerima syariat Islam separuh-separuh, saudara. Jangan terima syariat Islam secara utuh. Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, tidak pantas kata Allah buat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan,
Kalau Allah sudah menetapkan dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, lalu mereka memilih pilihan yang lain, saudara. Enggak pantas kata Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Enggak pantas bagi orang beriman laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian dia punya pilihan lain dalam urusan mereka. Enggak boleh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum, ambil itu hukum, terima, laksanakan. Tidak boleh ada pilihan yang lain, sudah. Wa may yasillaha wa rasulahu. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh umat Islam, khususnya anak-anak muda kita, generasi muda kita, subhanal yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok, sudah. Apa yang ingin saya serukan kepada para pemuda kita, tancapkan di hatimu yang paling dalam, tanamkan dalam dasar sanubarimu bahwa hukum Allah dan Rasulnya di atas segala hukum yang ada, saudara. Dengan kata lain, saudara, tidak ada satupun hukum buatan manusia yang manapun lebih tinggi daripada hukum Allah dan Rasulnya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, Qala Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Enggak ada seorang pun yang punya hukum lebih baik daripada Allah bagi orang yang yakin kepada Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu. Karenanya Pak, Bu, berkali-kali di mana-mana tempat saya selalu menyuarakan ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya ulangi sekali lagi, ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah ketetapan ilahi, sehingga dia menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar, tidak boleh diubah, tidak boleh diamandemen, tidak boleh direvisi. Sedangkan ayat konstitusi, dia hanya merupakan buatan manusia, produk basyari, ketetapan insani, sehingga kapan saja bisa diubah, boleh diubah, bisa direvisi, boleh direvisi, tergantung tuntutan situasi dan kondisi, sudah. Buktinya, mari kita lihat landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Itu konstitusi, saudara. Tapi sejak tahun 1998 ketika terjadi reformasi di negeri ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen, sudah 4 kali berubah, 4 kali dibongkar, 4 kali direvisi, disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi reformasi. Kalau begitu saya mau tanya sama yang hadir, kalau begitu konstitusi bisa diubah tidak? Jawab yang kompak, konstitusi bisa diubah tidak? Konstitusi bisa direvisi tidak? Bisa.
saya mau tanya, kalau ayat Quran bisa diubah? Ayo jawab dan kompak semua. Ayat Quran bisa diubah tidak? Hadis Nabi boleh diubah tidak? Ayat Al-Quran boleh diganti-ganti tidak? Hadis Nabi boleh direvisi tidak? Boleh. Dari awal Al-Quran diturunkan sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, tidak boleh ada ayat Al-Quran yang diubah, diganti, dikurangi, ditambahkan ataupun direvisi. Sudah nggak boleh, haram. Kenapa tidak boleh? Karena itu ketetapan ilahi, itu ketetapan Allah, yang nggak boleh ada satu manusia pun yang coba-coba usil saudara untuk mengubahnya. Ya Allah, makanya tekankan sekali lagi, ayat suci di atas ayat konstitusi, sehingga kalau ada ayat konstitusi yang sejalan dengan ayat suci, wajib kita patuh. Sebaliknya, kalau ada ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, haram untuk kita laksanakan. Sudah, konstitusi yang dibuat oleh MPR RI, undang-undang yang dibuat oleh DPR RI, keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, menteri, gubernur, kepala daerah, saudara, selama sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, jika sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakannya. Sudah, sampan wa ta'ah, kita dengar, kita taat. Sudah, kita hormat negara, kita hormat umara, kita siap patuh kepada undang-undang. Sudah, dengan syarat jangan coba-coba bertentangan dengan ayat suci. Tapi manakala konstitusi yang ditetapkan oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, saudara, atau pimpinan yang manapun, jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, saudara, haram untuk kita taati, bahkan wajib untuk kita tolak. Saudara, kira-kira jelas tidak? Sebenarnya semua yang ada di sini jelas tidak? Yang saya sampaikan jelas tidak? Baik, kita berikan contoh. Sudah, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Tahu-tahu presiden dan DPR saat ini sedang merumuskan undang-undang minuman beralkohol untuk minuman keras dilegalkan secara nasional. Sudah, nah, saya bertanya, saudara, kalau undang-undang itu besok ditandatangani presiden dan DPR, saudara, saya bertanya, Anda mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang gampang, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi parameter kita jelas, saudara. Pegangan kita jelas. Hei pemerintah, hei MPR, hei DPR, hei menteri, hei presiden, hei gubernur, hei kepala daerah, silakan kalian pimpin kami. Kami siap dengar, kami siap taat. Silakan kalian bikin konstitusi, silakan kalian bikin undang-undang, silakan kalian bikin peraturan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami siap untuk menjalankannya. Tapi dengan satu syarat, jangan coba-coba bertentangan dengan ayat suci. Jangan coba-coba bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan coba-coba bertentangan dengan aturan agama Islam. Jangan coba-coba bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau coba-coba bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, apalagi melecehkan syariat Islam, demi Allah, kepala dari kaki, kaki dari kepala akan kami lawan segala bentuk aturan yang bertentangan dengan syariat Islam.
sunnah. Saya mau tanya semua sekali lagi, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Saya mau tanya sekali lagi, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin? Percaya? Beriman? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Siap laksanakan Al-Quran? Siap laksanakan hadis Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Sudah ada? Sengaja ini saya mau sampaikan supaya kita ini tidak bergeser dalam pedoman sebagai seorang muslim. Makanya jangan kaget Pak, jangan kaget Bu. Kenapa saya dan kawan-kawan para ulama dan al-habaib di Jakarta sampai hari ini menolak orang kafir menjadi gubernur di Jakarta? Saya tanya, kenapa sih menolak Ahok? Jawabnya singkat, karena dia kafir, selesai. Karena kafir, selesai. Loh, karena orang kafir nggak boleh, kafir pun nggak boleh. Dalilnya baca dalam surat An-Nisa ayat 144 Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan mengabaikan orang-orang yang beriman. Orang beriman yang jujur banyak, yang pintar banyak, yang rajin banyak, yang bagus banyak. Kenapa mesti milih orang kafir jadi pemimpin? Akhirnya Allah ancam saudara. Apa kata Allah? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan